Oci hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Aku. Oke, Irfan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari baca doa terlebih dahulu. Terima kasih Bevan. Oke, selamat hidup kembali. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan kita semua diberikan rumah aman. Alhamdulillah teman-teman sudah cek ya, sudah hadir dengan lengkap, tepat waktu semuanya datang ke kelas. Terima kasih. Ustazah ingatkan lagi ya, disiplin adalah kunci keberhasilan. Teman-teman, sebelum nanti kita belajar lebih lanjut, Ustazah Oci ingin mengingatkan kembali ya kesepakatan kelas kita ketika belajar supaya kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Yang pertama, teman-teman harus aktif dalam kegiatan belajar, ya. Jangan ada yang pasif supaya ilmunya keterima dengan baik. Kedua, selalu menggunakan kata-kata yang positif. Dan kemudian menghargai pendapat orang lain, karena teman-teman nanti akan berkegiatan kelompok, jadi harus menghargai orang lain dengan tidak boleh menyela atau dan selalu mengapresiasi apa yang diucapkan teman. Kemudian mengangkat tangan, so raise your hand before you speak, ya. Angkat tangannya sebelum teman-teman mau berbicara, mau menjawab ataupun mau berpendapat. Dan yang terakhir, yang paling penting, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi walaupun kegiatan belajarnya santai nyaman, tapi pengumpulan tugas juga harus tepat waktu. Sebelum Ustazah lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat nggak pelajaran apa sih yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Siapa lagi? Kayaknya Perubahan wujud benda. Oke, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar atau sudah membahas mengenai perubahan wujud benda. Ada berapa sih yang teman-teman ingat perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari? Ada berapa? Kayaknya ada 3 deh. 3, 4 yang sudah dipelajari apa saja coba? Mencair, membeku, menguap, mengembun. Oke, ada 4 yang terakhir kita pelajari ya. Ada perubahan wujud dari benda padat ke benda cair atau sebaliknya, dan dari benda cair ke benda gas. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru karena hari ini nanti teman-teman akan melaksanakan sebuah proyek ya. Apa sih proyeknya nanti? Oke, kalau teman-teman ini kan kita ada di siang hari ya. Nah, siang hari jam terakhir biasanya tuh teman-teman tuh kalau mengisi waktu luang suka jajan nggak? Iya. Ada makan makanan kesukaan. Iya. Ada nggak makanan favorit atau jajanan favorit teman-teman? ada. Cimol, cilok, Pizza. pizza, sushi, apa lagi? Ciki, kentang goreng, banyak sekali ya makanan yang disukai teman-teman. Nah, tapi ada nggak sih makanan yang kalian inginkan kalau suhunya sedang panas? Kenapa semua langsung setuju satu suara? Tadi kalau makanan favorit beda-beda ya makanan favorit, tapi kalau ada berkaitan dengan suhu kemudian disuruh memikirkan satu jawaban, sepakat semuanya suka es. Kenapa menurut teman-teman es itu enak dikonsumsi pada saat misalkan lagi banyak pekerjaan atau di hari yang siang? Karena seger-seger itu buat kita cool down. Asik, cool down. Menyegarkan kita. Menyegarkan. Apalagi ada lagi nggak? Misalkan habis minum es tiba-tiba trivia time gitu ya, dapat ide baru ya. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke. Nah, Ustazah mau tanya nih, perubahan wujud apa sih yang terjadi pada pembuatan es? Dikit dulu jawabannya karena Ustazah akan berikan teman-teman post-it untuk menuliskan jawaban ya. Jadi nanti jawabannya masing-masing teman-teman tuliskan sebagai pretest pertama kita ya. Oke, silakan teman-teman tuliskan jawabannya
Jangan diungkapkan dulu supaya nanti Ustazah tahu siapa yang sudah siap belajar dan yang belum. Oke, silakan teman-teman jawab ya. Perubahan wujud apa sih yang terjadi pada proses pembuatan es? Dari apa berubah menjadi apa? Kemudian, adakah jenis perubahan wujud lainnya? Nah, coba nanti teman-teman tuliskan di kertas tersebut ya. 2 menit cukup ya. Jangan lupa diberi nama. Sudah? Oke teman-teman, waktunya cukup ya. Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Coba Ustazah mau dengar. Membeku. Membeku, setuju? Setuju. Ada jawaban lain? Tidak. Dari benda cair enggak bisa. Oke, dari benda cair menjadi benda padat, betul juga ya, sama itu membeku. Kemudian, adakah perubahan wujud lainnya selain dari membeku? Mencair. Mencair, kalau mencair dari apa ke apa? Dari es ke air. Dari padat menjadi benda cair. Ada lagi? Bebas sama? Jawabannya sama semuanya. Oke, kalau gitu Ustazah kumpulkan dulu sambil nanti Ustazah lihat. Buka. Oke teman-teman, benar sekali ya. Jadi es itu adalah salah satu contoh perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Teman-teman, tadi sudah sepakat ya, kalau misalkan di hari yang siang teman-teman ingin meminum es krim atau makan es, pernah nggak sih teman-teman membuat es itu sendiri? Pernah. Gimana cara buatnya? Pakai air. Pakai air diapain? Ditaruh di freezer. Ditaruh di freezer, dibekukan. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada yang membantu Ustazah Oci baca? Tujuan? Aisyah, baca coba. Tujuan yang pertama apa sih? Lalu kegiatan ventilasi dan mengamati video peserta didik mampu menjelaskan pengaruh pola terhadap perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi nanti teman-teman akan melakukan kegiatan literasi ya. Literasi apa? Membaca dan mengamati video. Teman-teman akan dapat menjelaskan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Bevan. Tujuannya apa, Bevan? Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu merancang proyek perubahan wujud benda dengan baik. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu merancang proyek perubahan wujud benda dengan baik. Jadi nanti teman-teman hari ini akan merancang sebuah proyek mengenai perubahan wujud benda ya, dari benda cair menuju benda padat. Nah, jadi setelah kegiatan diskusi literasi, teman-teman harus membuat sebuah rancangan proyek mengenai perubahan wujud benda. Yang ketiga, Faisal, coba baca apa tujuannya? Melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat melakukan percobaan perubahan wujud benda sesuai dengan prosedur. Oke, tentunya setelah teman-teman merancang proyek, teman-teman harus melaksanakan proyek tersebut ya. Dicoba apakah rancangannya sudah benar atau belum, atau berhasil atau tidak gitu. Yang terakhir, Aika. Melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat membuat laporan hasil proyek perubahan wujud benda sesuai dengan Prosedur. Dicoba masih fokus apa enggak ya prosedur jadi produser. Kurang lebih seperti itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah. Oke, jadi Ustazah Oci akan bagi dua ya kegiatannya. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk
keseluruhan pembelajaran, namun kita akan pecah menjadi dua. Jadi tujuan pembelajaran hari ini sampai di nomor 2 yaitu teman-teman membuat rancangan proyek, karena goals-nya atau tujuannya adalah membuat proyek tentang perubahan wujud benda, ya. Oke, teman-teman, jadi yang pertama membuat rancangan proyek, kemudian nanti dilanjutkan untuk melaksanakan proyeknya di pertemuan berikutnya. Oke, jadi teman-teman, sebelumnya silakan perhatikan video berikut ini ya, karena video ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita. Oke, disimak dengan baik. Berdasarkan masyarakat Indonesia. Dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, suhu di Indonesia tercatat paling panas di angka 37,2 derajat Celcius. Sekitar Tangerang Selatan mencatat suhu maksimum harian tertinggi, tepatnya pada tanggal 17 April 2023. Pertama, suhu panas di Indonesia adalah dinamika atmosfer yang tidak biasa, lantaran sedang terjadi gelombang panas di wilayah Asia. Kedua, suhu panas di bulan April di wilayah Asia Selatan secara klimatologis dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Oke teman-teman, berdasarkan video tadi, apa sih yang bisa kita lakukan terhadap situasi panas, dan kita sambungkan dengan pelajaran kita ya, perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Apa kalau teman-teman disuruh Ustazah suruh buat sesuatu, apa yang terpikirkan oleh kalian? Dengan suhu panas, kira-kira apa ya untuk menyegarkan supaya nggak panas? Membuat es. Kemudian ada lagi, mau buat makanan apa? Es krim, es teh. Rata-rata sukanya buat es semua ya. Oke, kalau Ustazah tanya, gimana sih caranya buat es krim itu atau buat es teh itu? Teman-teman bisa nggak? Belum bisa? Oke, coba kita lihat ya. Ustazah punya satu video mengenai pembuatan es krim. Wow, es krim! Kalau ada persediaan es krim, belajar dan bekerja di rumah jadi makin asik nih. Sensasi dingin pada es krim dan warna-warni menarik bisa bikin suasana hati jadi baik. Gak cuma itu aja, menurut penelitian, rasa manis yang kita rasakan dari es krim bisa melepaskan stres dan menciptakan rasa happy. Wah, pas banget kan? Soalnya kalau kita bahagia, sistem daya tahan tubuh kita juga bisa bekerja secara maksimal. Teman-teman, mau lihat es krim yang lebih banyak lagi nggak nih? Juga rasa dan bentuk yang menarik? Yuk, kita kemon! Oh iya, teman-teman tahu nggak kenapa makanan beku yang satu ini disebut dengan nama es krim? Ini dikarenakan bahan baku yang dipakai menggunakan produk susu berupa krim yang mengandung lemak hewani. Kaya akan kalsium untuk kesehatan tulang loh. Makanya salah banget mitos yang bilang es krim gak ada gizinya. Dalam tangki pengadukan ini, semua bahan dasar dicampur menjadi adonan es krim. Oh iya, setiap rasa dalam es krim nantinya juga dicampurkan dalam adonan es krim ini. Pabrik es krim yang telah dirintis sejak tahun 1972 ini punya dua jenis kemasan es krim. Pertama, ada yang berbentuk cup atau wadah untuk menampung es krimnya. Kemasan es krim dengan wadah seperti ini dijamin anti repot-repot klep deh. Gak usah takut belepotan lagi. Biar membeku sempurna, setelah dikemas, es krim cupnya dimasukkan lagi ke dalam lemari pendingin. Lalu ada es krim yang menggunakan stick. Cara mengemasnya pun berbeda. Adonan es krim diisi ke dalam cetakan yang sangat dingin sampai membeku. Kemudian stick tinggal dimasukkan ke dalam cetakan es krimnya. Dan tada! Es krim sticknya sudah jadi deh. Gampang kan? Oke, jadi tadi kita sudah lihat. Jadi pengen ya? Gimana? Semuanya pengen es krim semua, tapi gimana nih? Tadi buat es krimnya dengan menggunakan apa? Mesin. Ada mesin es krimnya. Tapi kalau kita mau membuat es krim di kelas, kita nggak punya mesin es krimnya. Terus teman-teman masih bisa nggak buat es krim di kelas? Ada yang bisa? Bisa juga. Oke, jadi hari ini Ustazah Oci kasih
tantangan ke teman-teman, karena teman-teman suka semuanya dengan es krim. Ustazah kasih tantangan teman-teman untuk membuat es krim tanpa mesin pendingin. Oh bisa. Nah, bisa atau enggak gimana? Teman-teman silahkan boleh searching, nanti boleh searching di internet, cari tahu apakah teman-teman bisa membuat es krim tanpa menggunakan mesin pendingin. Oke, untuk itu Ustazah bagi kelompoknya ya, sesuai dengan tadi pretest yang sudah dilakukan. Sudah melihat di kelompok 1 di sebelah sana berarti ya ada Akil, Faisal, Alicia dan Afika. Oke, silakan berpindah. Akil, Faisal, Alicia dan Afika. Tinggal saja laptopnya. Oke, di kelompok 2 Bevan, Syauki, Aisyah dan Raifa. Kelompok 2. Kelompok 3 itu ada Om Faisal, Zilia, Satria dan Anika. Semua sudah siap? Tadi tantangannya apa? Membuat es krim tanpa mesin pendingin. Oke, untuk membantu teman-teman, Ustazah tetap berikan ini ya, LKPD. Teman-teman juga bisa buka LKPD-nya secara online melalui laptop teman-teman. Ini untuk nanti bahan diskusi. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, yuk teman-teman silakan pelajari dulu LKPD-nya. Teman-teman bisa buka secara online, ada di desktop link-linknya. Nanti Ustazah beritahu. Silakan di desktop ada tulisan file. Nah, kemudian dibuka, diklik linknya, nanti teman-teman juga bisa melihat LKPD-nya secara langsung ya, online. Atau boleh juga bantu satu temannya diskusi melalui LKPD yang sudah Ustazah berikan. Silakan dibaca terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu apa yang harus teman-teman lakukan pada kegiatan proyek hari ini, ya. Oke, kalau sudah, nanti silakan teman-teman boleh merancang proyek. Ikutin yang ini, pakai cara ini. Berapa banyak esnya? Oh, misalkan 3 cup gelas ukuran 200 ml. Ini mah Jadi jelas. tapi kalau Sama 3 cup. Berarti apa? Misalkan jumlah es batunya 2 cup gelas. Bisa? Buka dulu Chrome-nya. Silakan, boleh teman-teman silakan cari video, ya. Boleh misalkan browsing artikel bagaimana cara membuat es krim. Faisal, ini dulu. Nah. Kenapa? Bisa? Mau pakai mouse? Mouse. Oke, nanti kita saling sharing ya. Kita lihat rancangan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Timnya Akil, Faisal, Aisyah, dan Afika. Tujuan percobaan: bagaimana pengaruh garam terhadap penggunaan penurunan titik beku air. Hipotesis percobaan: garam membuat titik beku air menjadi lebih rendah. Variabel bebas, ada tidaknya garamnya. Variabel terikat, suhu es batu. Variabel kontrol, jenis garam, jumlah es batu. Alat dan bahan. Alat dan bahan boleh dibaca dulu ya, belum selesai ya. Ziplock besar dan kecil, susu 4 box, garam 2 saset kecil, gula dan es batu. Itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya nggak? Misalkan Akil dan kelompok teman-teman, coba Ustazah mau tanya deh. Berapa jumlah garam yang kalian butuhkan? 2 saset Dua saset apa? kecil. 2 saset kecil. Susunya? 4 box. Susunya 4 box. Oke. Banyak tapi gak sih? Iya. Banyak banget nggak tuh? Iya 4 Kebanyakan kan, berarti dikurangin. Berapa? 2 box. 2 box aja. Silakan nanti diperbaiki dulu ya. Nanti 1 coklat 1 Satu coklat, satu vanila, ditulis di listnya. Boleh sambil memperhatikan kelompok lain. Ibu Akil lagi. Akil gan. Akil. Oi. Akil. Garamnya berapa? 2 saset. 2 saset. Pakai 2 saset. Sama. Jadi nanti rancangannya teman-teman kan punya 1 minggu ke depan ya untuk mempersiapkan proyek. Nah di setelah waktu itu 1 minggu teman-teman berdiskusi kembali, nanti bisa tanya-tanya lagi dengan Ustazah Oci apakah sudah tepat atau nanti ada perbaikan lagi mengenai rancangan proyeknya ya. Oke. Teman-teman, jadi setelah kalian mempresentasikan rancangan proyek teman-teman, apa sih kesimpulannya? Oke, apa yang tadi sudah teman-teman lakukan pada kegiatan hari ini? Teman-teman melakukan apa aja? Oke, membuat rancangan proyek pembuatan es krim. Apalagi? Rancangan saja, di dalam rancangan itu ada apa saja yang harus dilengkapi? Menyusun jadwal juga, kemudian ada lagi? Sudah, rata-rata alat dan bahan ya? Iya. Menentukan jumlahnya yang tepat, kemudian langkah prosedur yang tepat. Oke teman-teman? Oke. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ustazah berharap teman-teman melaksanakan proyek dengan sungguh-sungguh ya. Silakan berdiskusi kembali setelah kegiatan sekolah selesai. Teman-teman punya banyak waktu sampai dengan minggu depan untuk menyempurnakan proyek teman-teman agar nanti pada saat melaksanakan proyek kegiatannya dapat berlangsung dengan baik. Oke? Teman-teman, terima kasih atas fokus dan kegiatannya hari ini. Silakan teman-teman sebelum Ustazah tutup, buka dulu link evaluasi penilaian antar teman yang ada di dalam file. Coba. Ini ya. Penilaian diri sendiri ya dan penilaian antar teman. Teman-teman terima kasih hari ini sudah membuat rancangan proyek. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyelesaikan proyek dengan baik ya untuk di pertemuan yang akan datang.
Jangan lupa diperbaiki kembali, diskusi kembali bersama teman-teman punya waktu 1 minggu ke depan untuk menyempurnakan rencana yang kalian rencanakan ya. Lengkapi kembali volume-volumenya ya yang dibutuhkan, misalkan susunya berapa banyak jumlahnya yang tepat, kemudian berapa banyak jumlah garam yang harus teman-teman masukkan. Nanti bisa dikonsultasikan lagi ke Ustazah Oci. Oke, terima kasih. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, akhir boleh dipimpin membaca surat Al-Asr. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Respect to Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di hari Selasa yang akan datang. Jangan lupa jika ingin konsultasi dengan Ustazah Oci, silahkan ya, boleh datang ke kelas Ustazah Oci atau nanti di hari Kamis dan Jumat Ustazah Oci akan berkunjung ke kelas teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi